Sebelumnya, adapun tujuan pembuatan video ini yaitu agar kita lebih memahami lagi mengenai konsep-konsep esensial yang ada dalam geografi. Ayo kita simak. Pertama-tama kita masuk pada pengertian konsep geografi. Konsep geografi merujuk pada pemahaman tentang berbagai aspek dunia seperti lokasi, lingkungan fisik, manusia, wilayah, dan interaksi antara mereka. Geografi mencakup kajian mengenai tempat, distribusi, pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan di skala geografis. Geografi memungkinkan kita untuk memahami dunia secara komprehensif dan menggali pengetahuan tentang berbagai fenomena geografis. Macam-macam konsep esensial geografi. Ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, diferensiasi area, dan konsep keterkaitan keruangan. Berikut pembahasannya. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi atau sering disebut juga konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Konsep ini menunjukkan posisi atau letak suatu tempat berada. Pembagian konsep lokasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu absolut yang dimana lokasi suatu wilayah berdasarkan hitungan kualitatif seperti garis lintang dan garis bujur. Contohnya Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan relatif yang dimana lokasi suatu wilayah berdasarkan letak geografis yang memiliki strategis atau tidaknya suatu wilayah. Juga yang disebut dinamis atau yang biasa dibilang dapat berubah-ubah. Contohnya lokasi relatif Indonesia yang terletak di antara dua benua Asia dan Australia. 2. Konsep jarak berkaitan dengan lokasi karena nilai suatu objek ditentukan oleh jaraknya terhadap suatu objek lain atau jarak tempuh atau seberapa jauh lokasi yang dituju. Konsep jarak terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur atau dihitung berdasarkan satuan panjang seperti kilometer, meter, dan sentimeter. Jarak absolut merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu seperti detik, menit, dan jam. 3. Konsep morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi yang biasanya disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng tererosi, lembah dan daratan aluvialnya. Konsep ini menjelaskan tentang bentuk muka bumi yang tidak rata. Dikaitkan dengan fenomena fisik dan sosial. 4. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Dengan konsep ini, seseorang akan mengetahui waktu yang dibutuhkan serta biaya yang harus dikeluarkan saat ingin pergi ke suatu daerah. Contohnya, keterjangkauan Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat, sedangkan Jakarta-Bandung dengan kereta api. 5. Konsep pola, artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, mata pencarian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Contoh pola aliran sungai. 6. Konsep aglomerasi, artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. 7. Konsep nilai kegunaan, berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Hal ini dikaitkan dengan fungsi visi seperti resapan air, tempat satwa, dan iklim mikro. Fungsi sosial seperti estetika dan tempat bermain dari ruang tersebut. Untuk jenis fauna tertentu seperti diberikan nilai kegunaan karena fungsinya terhadap ekosistem. Contohnya wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata.
8. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru atau penampilan dan masalah. Konsep interaksi dan interdependensi ini setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain, sehingga memunculkan hubungan interaksi. 9. Konsep diferensiasi area menekankan pada daerah-daerah yang berada di muka bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri yang khas. Bisa dilihat pada gambar. 10. Keterkaitan keruangan merupakan perkembangan dari keberadaan wilayah yang berhubungan satu sama lain. Keterkaitan keruangan juga dapat diartikan sebagai hubungan atau pengaruh satu sama lain antara ruang atau wilayah. Contohnya, banjir yang terjadi di Jakarta erat kaitannya dengan pengalih fungsian lahan di daerah hulu sekitar Puncak, Bogor, dan Cianjur.